Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sepil kambing yang ada di kampung kita. Ini maaf, aduh, suara saya agak bindeng-bindeng, agak nggak jelas karena saya pakai masker. Nggak kuat sekali aromanya teman-teman. Aduh kacau. Di sini banyak sekali aroma-aroma yang nggak enak. Di sini adalah sumber aroma-aroma yang tidak sedap. Dari ini kambing, itu di sana ada tempat sampah yang ke dalam. Terus itu ada lele yang belum dipanen. Lele yang belum dipanen semakin lama akan semakin berbau teman-teman, karena airnya akan semakin keruh dan semakin berlendir. Lele itu mengandung lendir. Itulah kenapa diantaranya saya tidak suka lele, karena dia berlendir. Tapi sebetulnya hewan-hewan atau ikan-ikan yang seperti lele itu kalau digoreng menjadi gurih teman-teman, seperti ikan patin, ikan keting, baung itu ya, dan sembilang itu kalau sembilang nggak terlalu berlendir, kalau baung berlendir dan itu enak. Tapi hari ini kita mau fokus ke sepil kambing, kita mau fokus review kambing teman-teman. Ini adalah kambing yang ada di desa, di kampung terpencil. Mungkin yang itu balik lagi 80 atau bahkan 90%. Ini udah jinak teman-teman, dua anaknya ini sudah jinak, jadi dia keluar masuk. 80 atau 90% orang-orang yang ada di desa saya, yang ada di kampung kami, itu rata-rata punya kambing. Jadi mereka memelihara kambing sebagai sampingan. Kerja utama mereka itu macam-macam, tapi mayoritas petani. Petani di sini bukan petani sawah ya, tapi petani kitri. Seperti itu hutannya. Jadi sistem tanam kitri itu nggak tahu apa itu. Tanamannya macam-macam teman-teman, ada pisang, ada sengon, ada kelapa, ada jengkol, ada macam-macam. Tapi nilai value-nya itu kalau panen ya nggak banyak, karena semuanya dirata. Jadi beda dengan petani-petani yang memang spesifik ke satu tanaman. Misalnya pisang aja satu tempat, itu sekali panen ya banyak, atau mungkin kelapa aja. Kalau di kampung saya enggak dicampur-campur teman-teman, dan tradisi ini sudah ada semenjak dulu. Karena dulu pernah di sini itu menanam tanaman itu satu jenis, singkong tok, jagung aja. Tapi sekali bangkrut tuh bangkrut. Kalau sekali panen ya mungkin lumayan, tapi sekali bangkrut itu ya wah tangisan teman-teman. Pada akhirnya nggak ada uang sampingan lain kan, jadi nggak ada persiapan untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya kalang kabut teman-teman. Setelah kalang kabut, terus akhirnya beberapa orang itu berinisiasi menanam tanaman itu dengan berbagai macam. Jadi meskipun sedikit, tapi hasilnya itu selalu ada terus, dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Tapi belakangan orang-orang itu sudah mulai mau merubah pikirannya. Jadi pola pikir dan pola-pola penanaman dalam ladang itu mau dirubah menjadi seperti dulu. Kalau bahasa sini itu istilahnya lupa saya. Pokoknya ditanam secara seluruhan gitu, satu. Aduh, ini aromanya parah. Nah, lalu kemudian untuk menopang perekonomian, orang-orang itu punya peliharaan sampingan, yaitu kambing. Sebetulnya ada ayam juga teman-teman, tapi kalau ayam itu kan hasilnya nggak terlalu signifikan ya, sedikit. Tapi kalau kambing itu sudah lumayan. Ini keturunan PE, kambing PE. Di usianya yang sekarang sudah 4 bulan ini dihargai sekitar 2,5 juta teman-teman. Jantannya yang ini jantannya. Ini 2 ekor jantan betina. Lah yang betina mungkin 1,5. Umur 4 bulan. Nah, cuman kambing itu kendalanya adalah mereka tidak bisa berproduksi setiap bulan.
jadi jangkauannya sangat lama, tenor waktunya itu agak lama. Setahun itu paling rata-rata 2 kali, bahkan kadang ada 1 kali, jarang yang sampai 3 kali. Jadi kalau perhitungan di atas kertas, misalnya 1 tahun 2 kali, sekali lahiran 2 ekor seperti ini, berarti dalam 1 tahun itu orang kampung bisa menghasilkan 4 ekor kambing. Anggap saja 2 jantan 2 betina. Kalau umur 4 bulan, berarti yang jantan itu di harga 5 juta 2 ekor, yang betina di harga 3 juta. 5 sama 3 berarti sekitar 8 juta. Dalam jangka waktu 1 tahun, orang kampung itu bisa memiliki uang itu 8 juta dari kambing, sebelah kambing. Nah, tapi buat orang kampung itu sudah lumayan. Kenapa kalau lumayan? Karena posisinya orang kampung itu kerjaan utamanya kan ke ladang. Artinya mereka pelihara ini tuh hanya sebagai sampingan, bukan fokus ya, bukan konsen pada pemeliharaan kambing, tapi sampingan. Jadi mereka itu setelah ke ladang, mereka tuh ngambil rumput. Jadi ketimbang mereka pulang nggak bawa apa-apa, pada akhirnya mereka aromanya, mereka bawa rumput, dan itu dilakukan setiap hari teman-teman. Setelah itu rumputnya dikasihkan ke kambing. Jadi sambil iseng-iseng, sambil menyelam, minum air. Ini bikin sesak nafas aroma begini. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak nggak jelas, karena saya pakai masker, saya tutupin kaos, karena di sini adalah sumber-sumber aroma yang tidak menyenangkan. Atau pilihan yang kedua, mereka akan dipelihara sampai jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, ini kambing PE indukan, ini dihargai 5 sampai 6 juta teman-teman. Artinya orang harus menunggu 1 tahun agar harganya itu naik dari 2,5 juta menjadi 5 juta, ya kira-kira segini ini. Nah, maka kalau kita ingin menghasilkan profit yang lebih banyak, harus ada kalkulasinya. Peliharanya jangan cuma 1 kambing, tapi banyak kambing. Nah, kendalanya adalah pakannya, karena nggak semua orang itu sanggup gitu masih pakan kambing itu berpuluh-puluh. Paling ngasih kambing segini aja udah susah teman-teman. Karena orang sini kan kendaraannya pakai motor. Ini adalah solusi yang paling masuk akal untuk orang kampung, karena orang kampung itu, khususnya di kampung saya, itu dekat sekali dengan daun-daunan, dekat sekali dengan tanaman. Jadi hal yang paling masuk akal untuk bisa membantu perekonomian adalah kambing. Kalau lele itu agak susah teman-teman, karena lele itu ketergantungannya dengan air. Udah keluar. Nah, air itu di sini agak susah ya. Karena saya dulu pernah pelihara gurami teman-teman, itu dalam waktu 8 bulan itu dia nggak membesar, jadinya rugi kita. Itu faktor utamanya adalah air, karena airnya nggak mengalir dengan jernih. Itu cocoknya di daerah pegunungan teman-teman. Nah, kalau kambing ini cocok karena di sini daerah banyak rumput, banyak tanaman. Jadi pemeliharaannya itu sembari iseng-iseng. Dan kambing itu hebatnya itu selalu laku teman-teman, mudah sekali penjualannya. Di sini tuh ada khusus belantik kambing, jadi orang yang keliling kampung membeli kambing dan nanti mereka dijual di pasar. Harganya bervariasi, tapi ada harga standarnya. Misalnya jantan segini, betina segini, itu yang nggak jauh-jauh dari itu. Tinggal melihat kondisinya. Kalau kambingnya bagus ya agak mahal, kalau nggak bagus ya nggak terlalu mahal. Oh, lucu dia. Ini belum ada namanya. Kambing ini lucu, nggak ada namanya. Jadi hewan apa saja, ketika kita banyak mendekat itu mereka akan mengenali. Pada akhirnya mereka jinak teman-teman. Tuh. Jadi di sini tuh ada maklar kambing, ada belantik yang setiap hari itu
keliling-keliling sini setiap hari ya, keliling dari kampung ke kampung yang lain. Ini mereka itu melihat kondisi kambing ada sekitar, kira-kira ada yang mau dijual enggak. Dan herannya itu hampir setiap hari itu ada yang mau jual teman-teman, tapi itu enggak satu kampung ya, ada beberapa kampung. Jadi orang sini ketika mau jual kambing itu dengan mudahnya, kita tinggal telepon aja. Kalau misalnya orangnya lagi giliran ke kampung lain, nanti dia datang terus kemudian tawar menawar. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan yang lain itu kadang-kadang agak susah ya, butuh proses untuk penjualannya, kadang butuh waktu seminggu 2 minggu gitu. Seperti burung misalnya, burung murai atau mungkin apa, kita untuk menjual burung murai itu promosinya bisa sampai 3 hari teman-teman. Setelah itu baru tawar menawar, setelah itu baru jadian. Tapi kalau kambing enggak, itu durasi waktunya jam-jaman aja. Kita tinggal telepon orang, pelantik datang ke sini tawar menawar udah. Apalagi orang butuh uang itu akan dijual dengan harga standar. Misalnya standarnya 3 juta, kadang-kadang dijual itu cuma 2,8 atau 2,9. Pelantiknya seneng tuh, harga 3 juta dia dapat 2,8, dibawa ke pasar dia jual 3,5. Wah, untungnya hampir 1 juta sendiri tuh. Lah itu mudah sekali penjualan kambing, karena memang komoditinya ini untuk konsumsi ya. Kalau nggak ada kambing, warung sate tutup. Makanya teman-teman, sebetulnya kita orang Indonesia ini, khususnya orang Islam ya, orang Indonesia itu ketika kita makan daging kambing khususnya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mewah, karena di kampung ini banyak yang melihara. Mewah itu kan kalau misalnya barang yang harus didapatkan itu kan jarang, ini kan banyak. Bahkan orang kampung itu tanpa membeli itu bisa menyembelih sendiri teman-teman. Tapi entah kenapa orang-orang itu punya persepsi sendiri, punya asumsi bahwa orang yang makan sate itu adalah makanan mewah. Itu sebetulnya asumsi keliru. Kambing itu barangnya nggak susah didapatin, karena hampir semua orang itu, apalagi di kampung saya itu, pelihara kambing dengan mudahnya gitu loh. Jadi kita itu bisa melihara kambing dengan mudah. Ya memang harganya agak mahal ya. Makanya kalau seandainya ada orang yang bisa pelihara kambing lebih banyak lagi, mungkin ya itu akan lebih murah lagi harga sate. Artinya ini sunnah Rasul, tradisi Rasul, tradisi Nabi itu makan kambing, makan daging kambing. Jadi keseharian Nabi itu dan para sahabat itu makannya daging kambing. Artinya daging kambing adalah standar makanan manusia ya, biasa aja, bukan sesuatu yang mewah teman-teman. Wow, itu hitam, lihat. Ini nambah kambing PE. Ini masih muda, lihat tanduknya belum panjang. Kalau yang itu sudah tua, dia sudah punya anak, tanduknya agak lebih panjang lagi. Dan kambing PE itu kadang-kadang dipakai untuk kontes. Jadi ini setengah daging konsumsi, kambing konsumsi, tapi setengahnya juga untuk kontes teman-teman. Artinya harganya ini lebih mahal karena dia punya nilai lebih dari sisi eksotika, eksotika. Oke, kita naik ya biar lebih mendekat. Wah, ini teman-teman. Badut. Ini namanya badut. Kalau yang itu namanya badut dua. Embel. Bagi orang yang tidak pernah mendekat dengan kambing, mereka akan terganggu dengan aromanya. Wow, bau sekali kambing itu. Bau apek.
Kami dilihat sangar sekali teman-teman, dan katanya indikator kalau kambing itu bagus apa enggak itu diantaranya adalah dari bibir bawah, dari mulutnya. Semakin dia camah maka semakin akan bagus teman-teman. Dia punya nilai lebih, dia akan punya nilai plus, dan harga jualnya akan lebih tinggi. Dul. Nah ini dia, ini semakin dia kesini, semakin ke depan, maka kan semakin mahal, semakin sama. Nah ini konturnya kan nggak sama teman-teman, tuh kontur bibirnya nggak sama, harusnya kan rata atau nggak ke dalam ke sana, tapi ini enggak. Lihat giginya, wow. Nggak pernah gosok gigi. Nah itu katanya akan punya nilai lebih. Jadi di antara indikator, indikasi kambing itu menjadi baik atau enggak, ini untuk spesifikasi kontes maksudnya, itu diantaranya dilihat dari bibirnya, dari bibir bawah. Lalu kemudian nanti juga ada tanduk, lalu ada kuping. Ini dia, semakin panjang kuping akan semakin baik. Semakin kuping itu enggak keriting, ini agak keriting ya, ini kupingnya agak keriting, mungkin nilainya akan kurang. Hei badut, hai, hei. Wow. Nah yang sebelah juga sama PE juga teman-teman. Ini adik, yang ini adik dari yang sebelah sana. Cuman nggak tahu ini satu indukan apa bukan. Tapi katanya ini kalau misalnya besar dia akan lebih bagus lagi dari yang sebelah situ. Nah indikasinya saya kurang paham ya. Tapi ini dilihat memang bagus memang kambingnya. Namanya Badut 2. Kenapa kok dikasih nama Badut 2? Karena juragannya yang kasih nama kekurangan bahan teman-teman. Dia nggak bisa mikir nama, cari nama aja dia kesulitan. Ini adalah anaknya yang tadi. Ini jantan betina, itu jantan, itu betina. Dari sisi fisiknya udah kelihatan yang jantan lebih besar teman-teman. Ini yang sudah saya spill harganya tadi 2,5 dan mungkin 1,5, umur 4 bulan. Karena untuk penjualan kambing itu ya usia segini teman-teman, umur 4 bulan. Kalau masih menyusui umur 3 bulan nggak boleh bosnya. Dalam hukum perkambingan maupun hukum fikih itu nggak bisa. Kasihan kan itu, nanti dari sisi kesehatan juga berkurang, masih biangan. Nanti kalau misalnya diambil posisi masih nyusuin itu bahaya. Jadi ketahanan tubuhnya itu nggak kuat, rentan kena penyakit. Aduh aromanya. Dan ini adalah induknya, ini betina, dipisah. Jadi kambingnya cuma satu betina, itu 2 jantan, yang ini perjaka, yang ini anaknya, cuma itu tok teman-teman, belum ada tambahan kambing lagi. Tapi ini pun sudah sibuk untuk ngurusin makanannya, karena kambing-kambing di sini tuh nggak ada yang diangon, nggak ada yang digembala, rata-rata di kandang seperti ini, dan ini memakan banyak waktu untuk mengurusnya. Sebetulnya ya enggak ya, karena hanya tiap pagi aja nyari makanannya, selebihnya mereka bisa ngurusin sendiri. Wow, kucingnya lihat.
Ini bibirnya nggak tahu tapi sama apa enggak. Oh, sudah 20 menit. Jadi untuk hari ini sekian saja spil kambingnya. Untuk sementara itu nanti informasi berikutnya kita akan infokan di hari-hari berikutnya teman-teman. Gitu saja ya. Ini kambingnya namanya Badut. Oke Badut, thank you, see you.